JBG itu awalnya adalah tadi kita berbicara mengenai hobi. Saya memang menyukai cupang ini, ikan hias ini sejak kecil. Kita pelihara itu cupang dari SD, juga gapi, sampai ketika saya selesai sekolah di SMP, SMA, itu masuk kuliah, saya berhenti. Mulai lagi ketika saya sudah berkeluarga. Bahkan ketika itu memulai dengan pelihara ikan cupang lagi di Amerika. Ketika saya sedang dikirim bekerja di sana, dan ketika kembali ke Indonesia kita teruskan. Menariknya adalah ada jenis-jenis baru yang muncul di awal tahun 2000. Muncul strain-strain baru, tidak hanya warna saja melainkan juga bentuk-bentuk siripnya. Ketika awal tahun 2000 muncul namanya cupang serit, yaitu di internasional dinamai crown tail, ikan yang ekornya membentuk crown atau mahkota. Diikuti juga dengan bentuk setengah bulan, lalu ekor pendek juga setengah bulan, plakat half moon, dan seterusnya hingga saat ini dengan pengembangan warna. Muncul yang namanya ikan cupang serit, ada plakat, ada half moon, selain ikan cupang yang dulu dikenal sebagai cupang adu. Saya kembali lagi keinginan untuk melakukan bisnis ataupun keinginan untuk berhenti bekerja pada satu perusahaan, tapi memulai usaha sendiri yang diambil dari hobi itu tadi, hobi mengenai pemeliharaan atau penjualan ikan cupang. Jadilah pada tahun 2000 saya mulai lagi, mula-mula adalah menjadi pembudidaya, maka muncul nama JBG itu. Istilah JBG itu dari nama saya, Joti Atmajaya, disingkat Jotia. Beta itu cupang, dan galeri. Jadi JBG itu sebetulnya adalah Jotia Beta Galeri awal mulanya. Saya pelihara cupang, saya jualan cupang. Nah, ketika kita menjual online, ada pembeli dari luar negeri. Dari awal memang kita melakukan dengan cara online, dengan menjual melalui media, baik itu media cetak ataupun media elektronik. Ketika itu yang muncul adalah website, bahkan kita juga membuat website awal mulanya. Belum ada sosial media seperti yang sekarang berkembang. Tahun 2000 yang cukup terkenal untuk penjualan ikan adalah Yahoo Groups yang menjadi forum, dan juga ada web lelang ikan hias internasional, aquabit.com. Di sanalah kita berjualan. Kendalanya adalah jumlahnya sedikit yang kita bisa kumpulkan untuk kirim. Dalam sebulan bisa terkumpul satu box saja sudah merasa beruntung. Untuk itu saya berusaha untuk bagaimana teman-teman komunitas ikan cupang ini semakin rajin memposting, semakin banyak mengirimkan, dan bisa mendapatkan devisa dari ikan cupang tersebut. 2013 ketika itu gadget atau internet mulai banyak di Indonesia, maka pengiriman semakin banyak, orang yang menjual melalui internet semakin banyak, pengiriman meningkat. Saya berhenti
melakukan budidaya. Saya tidak melakukan budidaya ikan cupang lagi, melainkan berkonsentrasi hanya untuk pengiriman saja. Namun, saya tidak berhenti dengan hobi ikan cupang ini, hanya berhenti dalam pembudidayaan. Dengan tidak berhenti, saya masih mengikuti perkembangan ikan cupang, apalagi saya sudah menjadi juri bersertifikat internasional IBC untuk ikan cupang selama mulai dari tahun 2005. Bersertifikasi juri internasional ini saya bisa menjuri melihat perkembangan cupang tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara lain, terutama negara-negara yang menjadi penghasil atau pencetak ikan-ikan cupang seperti Thailand, seperti Malaysia. Kita belajar di sana strain-strain baru dan juga memperkenalkannya ke teman-teman di Indonesia sehingga bisa menghasilkan cupang-cupang yang up to date dan kita tidak kalah dari pesaing-pesaing dari Thailand ataupun Malaysia. Dan kebetulan saya memang backgroundnya adalah marketing internasional, di mana saya bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang ekspor makanan selama 18 tahun sebelum saya pensiun dan bergelut di bisnis ikan cupang. Di situ melihat bahwa peluang ekspor ikan cupang ini masih terbuka, terutama bagi pengiriman yang sedikit, kecil-kecil, bukan melalui pengepul ataupun eksportir besar. Waktu itu belum ada ekosistem yang mendukung, jadi terpaksa kita harus membuat sendiri. Kita membina para komunitas untuk menjadi pemasok atau pengirim, membina jejaring untuk bisa menjadi distributor atau menjadi transhipper baik di sini di Indonesia maupun di negara tujuan. Nah, jejaring ini di Indonesia ketika itu belum ada. Jadi kita buat kerjasama dengan partner di luar negeri yang nanti menerima ikan dari kita, dari Indonesia, dikirim ke sana. Dari sana partner kita akan mendistribusikan ke semua pembeli-pembeli yang ada di negaranya. Nah, makanya kita perlu kerjasama sebanyak mungkin partner di seluruh dunia untuk bisa mengirimkan ke berbagai negara. Itu yang dinamakan jasa transshipping. Memang ada dulu istilah transshipping juga untuk penjualan ikan konsumsi, misalnya tuna yang dibeli atau ditangkap oleh nelayan dan dijual di tengah laut kepada para pengepul. Nah, ini jasa pengepul ini biasanya dinamakan transshipping, seperti itu. Tapi transshipping yang kita lakukan berbeda. Kita di darat, kita kumpulkan dari para peternak, kita kirim ke negara tujuan, ke tujuan yang dimana di sana perusahaan penerimanya adalah partner kita untuk didistribusikan. Itulah awal mula jasa transshipping ini ada di Indonesia. Itu sekitar tahun 2001 kita menjadi yang pertama, karena seingat saya waktu tahun 2000 itu saya ikut
ada kursus budidaya dan ekspor cupang. Diajarkannya adalah untuk mengirimkan melalui jasa ekspedisi yang tidak khusus. Misalnya ada ekspedisi DHL atau pos ataupun FedEx, di mana untuk ikan hias sebetulnya itu tidak disarankan. Hanya karena kita ada pengalaman buruk ditolak, maka muncullah ide untuk membina jejaring ini, hingga terbentuklah sistem yang sekarang berkembang dan berjalan. Ini ya cikal bakal kita memulai bisnis ekspor ikan hias. Memang untuk menjawab para peternak yang membutuhkan pengiriman sedikit langsung kepada buyer yang berada di luar negeri.